Halo anak-anak hebat. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar matematika di kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Kita akan belajar untuk mengubah pecahan ke desimal, membandingkan, dan mengurutkan pecahan desimal. Mari kita simak bersama penjelasannya ya. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber belajar, melakukan diskusi, dan mengerjakan penugasan, kalian diharapkan dapat mengubah pecahan menjadi desimal. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat membandingkan pecahan desimal. Yang terakhir, kalian dapat mengurutkan pecahan desimal dengan benar. Mengubah pecahan menjadi desimal. Kita ingat kembali pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma atau tanda desimal. Bagaimanakah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut pecahan akan diubah menjadi bilangan 10 berpangkat. Contoh yang pertama adalah 3/5. 3/5 akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Penyebutnya 5. Akan kita ubah menjadi 10 karena 10 di sini paling dekat. 5 kali berapa supaya hasilnya 10? Ada catatan untuk mendapatkan penyebut 10, maka kita gunakan perkalian. 1 kali 10 sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 5 di sini harus dikalikan 2 agar menjadi 10. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya dikalikan 2. 3/5 kali 2/2 hasilnya sama dengan 6/10. Atau jika diubah menjadi desimal, kita tuliskan 0,6. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Contoh yang kedua, pecahan 4/20. Kan kita ubah menjadi bentuk desimal. 20 kita jadikan 100 karena 20 merupakan faktor dari 100. Kita lihat lagi catatan untuk mendapatkan penyebut 100, kita gunakan perkalian 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, dan 5 kali 20. 20 kita kalikan 5 agar hasilnya 100. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. Nah, per 20 kali 5/5 akan menghasilkan pecahan 20/100. Jika penyebutnya 100, maka di belakang koma akan ada 2 angka. Jadi dapat dituliskan 0,20. Selanjutnya, pecahan 8/125 akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Caranya, 125 merupakan faktor dari 1000. 125 harus dikalikan 8 agar menjadi 1000. Jika penyebut dikalikan 8, maka pembilangnya juga harus dikalikan 8. 8/125 kali 8/8 sama dengan 64/1000. Untuk penyebut 1000, di belakang koma terdapat 3 angka. Sedangkan di sini pembilangnya hanya 2 angka, yaitu 64. Kita tambahkan 1 angka 0 di depan 64.
Jadi dapat kita tuliskan 64 per 1000 sama dengan 0,064. Membandingkan pecahan desimal. Sebelum membandingkan pecahan desimal, kita ingat kembali nilai tempat desimal. Contoh, untuk bilangan desimal 0,123. Angka 0 di sini menempati tempat satuan. Angka 1 menempati tempat per 10. Angka 2 menempati tempat per 100. Dan angka 3 menempati tempat per 1000. Bagaimanakah cara membandingkan pecahan desimal? Kita ambil saja contoh dua bilangan desimal berikut, 0,4 dan 0,45. Cara yang pertama, kita akan menyamakan penyebutnya. 0,4. Ada satu angka di belakang koma. Maka dapat kita jadikan pecahan biasa 4 per 10. Sedangkan 0,45 terdapat dua angka di belakang koma. Maka bisa kita jadikan 45 per 100. Penyebut dari kedua pecahan di sini adalah 10 dan 100. Kita samakan menjadi 100. 4 per 10 kita ubah penyebutnya menjadi 100. Sehingga akan menjadi pecahan 40 per 100. Penyebut pecahan sudah sama, yaitu 100. Kita bandingkan pembilangnya, 40 dan 45. 40 kurang dari atau lebih kecil dari 45. Maka 0,4 lebih kecil dari 0,45. Untuk membandingkan pecahan desimal, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menyamakan banyaknya angka di belakang koma. Kita dapat menambahkan 0, lalu membandingkan nilai tempat yang sama. Mulailah dari angka satuannya atau angka yang paling kiri. Contoh, 0,4 hanya ada satu angka di belakang koma, sedangkan 0,45 ada dua angka di belakang koma. Agar sama-sama memiliki dua angka di belakang koma, untuk pecahan 0,4 kita tambahkan angka 0 di belakang angka 4. Kita bandingkan angka di belakang koma yaitu 40 dan 45. Maka kita peroleh 0,40 lebih kecil dari 0,45. Cara yang ketiga, kita dapat menggunakan ubin pecahan. 0,4 satu angka di belakang koma, artinya per 10. Maka kita gunakan ubin 10 yang kita arsir 4 bagian. 0,45 ada dua angka di belakang koma, artinya per 100. Maka kita gunakan ubin 100 yang diarsir 45 bagian. Kita lihat gambar ubin dari kedua pecahan. Sebelah kiri menunjukkan pecahan 0,4 dan di sebelah kanan menunjukkan 0,45. Dari kedua gambar terlihat jelas bahwa 0,45 lebih luas daerahnya dari 0,4. Maka 0,4 lebih kecil dari 0,45. Mengurutkan pecahan desimal. Kita akan mencoba mengurutkan pecahan desimal dengan permasalahan berikut. Jarak rumah ke sekolah dari 5 orang siswa adalah sebagai berikut. 2,3 km, 0,9 km, 1,9 km, 2,6 km,
dan 3,6 km. Urutkan jarak dari yang terdekat ke yang terjauh. Solusinya dapat kita buat tabel nilai tempat dari kelima jarak, kemudian bandingkan mulai dari satuannya, per 10, per 100, dan seterusnya, atau dari kiri ke kanan. Mari kita amati tabel jarak rumah siswa ke sekolah. Siswa pertama dengan jarak 2,3 km. Angka 2 menempati tempat satuan, dan angka 3 menempati tempat persepuluhan. Anak kedua 0,9 km. Angka 0 menempati satuan, dan angka 9 menempati tempat persepuluhan. Anak ketiga 1,9 km. 1 menempati angka satuan, dan 9 menempati angka persepuluhan. Siswa keempat 2,6 km. Angka 2 menempati angka satuan, dan angka 6 menempati tempat persepuluhan. Siswa yang kelima 3,6 km. Angka 3 menempati satuan, dan angka 6 menempati tempat persepuluhan. Dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa urutan jarak yang terdekat yaitu 0,9 karena angka satuannya 0, sedangkan yang lain angka satuannya ada yang 1, 2, dan 3. Kemudian siswa yang memiliki jarak rumah terjauh adalah siswa kelima, yaitu yang memiliki angka satuan 3 dengan jarak rumah 3,6 km. Jika diurutkan, jarak yang terdekat ke yang terjauh adalah 0,9 km, 1,9 km, 2,3 km, 2,6 km, dan 3,6 km. Demikian pembelajaran tentang pecahan desimal. Semoga kalian menjadi lebih rajin berlatih dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.